Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi dan salam wabarakatuh. sejahtera. Dan saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan dalam hal ini diwakili oleh BNI bidang 4, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta webinar, wabil khusus kepada para peserta lomba kampung bersinar. Syukur alhamdulillah mari kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, nikmat sehat yang diberikan kepada kita semuanya. Refleksi dari rasa syukur, mari hari ini kita mulai proses awal dalam rangka partisipasi kita di bidang lingkungan. Saya menghargai dan salut kepada DLH yang memprakarsai untuk terkait dengan upaya-upaya bagaimana sentuhan di bidang lingkungan melalui lomba. Bisa yang diberi titel lomba kampung bersinar, bersih, sehat, indah, asri, dan rapi. Alangkah indahnya manakala itu bisa berwujud. Bapak Ibu yang kami hormati, konsep kampung bersinar, konsep kampung bersinar itu sinergi dengan Adipura. Harapannya kalau ada penilaian Adipura itu tidak berdadapan, ya sudah gaya hidupnya kota orang Malang, ya sudah sehari-hari mengelola lingkungan dengan nyaman dan menjadi kebutuhan. Dan saya yakin semakin lingkungan dikelola dengan baik, itu akan menumbuhkan masyarakat yang sehat, sehingga sinergi dengan program Kota Sehat. Kemudian kampung berseri yang selalu menjadi bagian lomba di satuan tingkatan pemerintah yang lebih tinggi, provinsi maupun pusat, termasuk kampung proklim, kampung organik yang kita berharap itu sangat ke depan menjadi betul-betul kampung zero waste. Dan terakhir, kalau itu bisa diwujudkan, penerima kapal Kalpataru mudah-mudahan didominasi masyarakat Kota Malang. Gimana supaya lomba ini bisa berhasil? Perlu peran serta masyarakat. Sehingga kebiasaan kita ini kan katanya kalau kita punya itu sistem SKS, sistem kebut semalam. Nah, kalau ujian, begitu juga kalau lomba, besok lomba, hari ini seluruh ASN 1 RW diberi rekomendasi, tolong tidak masuk kantor supaya menyiapkan lomba itu. Tidak apa-apa awalnya begitu, lama-lama kok menjadi kebutuhan. Kemudian membiasakan diri supaya budaya bersih itu betul-betul bisa dijiwai oleh masyarakat kita sehari-hari. Taruhan kita sebagai bagian dari bukti bahwa kita beriman, di hadis Rasulullah mengatakan bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Motivasi ini perlu terus kita identifikasi karena banyak motivator yang ada di masyarakat itu cerdas dan ikhlas. Oleh karena itu harapannya muncul motivator di tingkat lokal atau RW. Munculnya kampung-kampung tematik itu diantaranya banyak. Di Belitung Bukit itu awalnya kampung Gemar, gerakan menabung air menjadi kampung proklim dan seterusnya. Ini mudah-mudahan nanti terawal dari lomba ini. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 5 indikator yang secara global saya sampaikan, nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Sugiro. Sehingga harapannya pengelolaan persampahan itu betul-betul menjadi sebuah kebiasaan masyarakat di Kota Malang. Dan insya Allah Malang sudah dikenal kotanya bersih, terus kemudian BSN-nya bagus, asuransi kesehatan yang dokter Gamal itu berjalan bagus, mendapat penghargaan dari Inggris. Kemudian pengelolaan penghijauan, orang bijak mengatakan menanam 1 pohon sama dengan mendirikan 1 pabrik oksigen. Karyawan pabrik oksigen itu tidak pernah demo minta kenaikan UMK. Bahkan katanya Pak Yai itu termasuk amal jariah. Yang menanam sudah meninggal, pohonnya masih hidup, mengeluarkan oksigen, bermanfaat bagi yang masih hidup. Oleh karena itulah gennya Kementerian Lingkungan Hidup 1 pohon untuk kehidupan 2 orang. Sehingga mudah-mudahan proporsi jumlah pohon di Kota Malang setara dengan separuh jumlah warga. Konservasi air
Malah sudah sering disebut dengan banjirnya. Walaupun orang ini mengatakan itu genangan air sesaat. Sesaat yang bisa 1 jam, 1 hari, 3 hari, cuma katanya sesaat ini. Oleh karena itulah konservasi air betul-betul menjadi indikator dengan harapan itu menjadi sebuah terhindarnya malam dari banjir dan memanfaatkan air hujan yang bikinan Allah. Gitu. Pemberdayaan masyarakat itu saya selalu mengatakan kalau dulu pada waktu saya masih aktif, kalau Kota Malang itu bersih akibat peran dari pasukan kuning itu bukan termasuk bagus. Tapi Kota Malang itu bersih, sampahnya minim akibat peran serta masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan itu pemerintah yang sukses. Itulah yang ingin dituju oleh daerah melalui lomba ini. Sarana prasarana sanitasi, lingkungan apa itu ada data yang mengatakan katanya sehari-hari 186 waktu saya menuju Rakornas 186 meter kubik 186 ribu meter kubik tinja itu dibuang secara sembarangan. Dampaknya 50 bayi dari 1000 meninggal akibat sanitasi buruk. Karena sanitasi menjadi indikator dengan harapan menyehatkan semuanya. Next, Mas. Penilaian pada pengelolaan sampah perlu Bapak Ibu ketahui, next, Mas. Perlu Bapak Ibu ketahui, dulu di Malang ini punya 4 TPA sebelum saya TPA sudah berat, next, Mas. Lanjut. Jadi dulu punya TPA belakang Balai Kota, dulu itu TPA itu sudah tutup tahun 88. Kemudian di Pandanpani itu tahun 94. TPA Gadang juga 94. TPA Lowodoro tutup. TPA ini sebagai tempat pemrosesan akhir sampah. Tinggal 1 di TPA Supeturang. Kalau itu sampai mengikuti jejak-jejak kakak-kakaknya yang terdahulu tutup itu, itulah musibahnya Kota Malang akan dirasakan. Sehingga harus diajarkan kepada masyarakat supaya meminimalisir sampah yang dibuang ke TPA melalui proses di tingkat hulu. Nah, next, okay. Kemudian Bapak Ibu semua, saking pada situasi tertentu dan kondisi tertentu dan mungkin waktu tertentu, konflik sosial akan tinggi akibat sampah. Sehingga kreasi masyarakat saking gregetan pada waktu membuat larangan itu sampai kata-katanya mohon maaf, itu bombastis dan dalam tanda petik kadang-kadang ya tidak unsur sosialnya kurang. Dilarang buang sampah di sini kecuali iblis, garis miring setan. Itu bukti yang kita terima, yang kita lihat di tempat tertentu menunjukkan gregetannya masyarakat. Oleh karena potensi konfliknya tinggi kalau itu tidak dimanage secara benar. Yang buang sampah di sini mati tabrakan, masya Allah. Kalau itu yang memasang seorang ustadz, seorang galing diikuti jumaya terus mutajabah kan ya. Nah kalau yang di sebelahnya itu masih sopan karena dilakukan pemerintah, dilarang membuat sampah di area ini berdasarkan Perda nomor sekian-sekian. Tapi masyarakat punya keunikan sendiri menunjukkan gregetan dan emosionalnya yang terkait dengan persampahan. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai kita ini juga supaya dipahami sampah itu bisa terurai kurun waktu sampai durasi waktu tertentu. Oleh karena jangan sampai kita ini sudah tidak mendapatkan amal jariah, mudah-mudahan tidak mendatangkan dosa jariah. Apa itu? Kalau kita membuang sembarangan sampah yang terurainya makan waktu lama. Bayangkan kita membuang plastik di sembarang tempat, akhirnya masuk ke tanah akan terurai 80 sampai 200 tahun. Pak, masuk beneran itu.
Buktinya ini Pak, ya sudah nanti sampai pesen berwasiat manakala nanti karena kan umur 200 tahun kan ya jarang lah. Dan kalau untuk mengetahui apakah benar apa tidak pada waktu nanti sudah meninggal usia 200 tahun dilihat dia masih hidup, kemudian kirim doa laporan bahwa sampah yang dulu tertanam baru terurai 200 tahun. Semuanya data ini data ilmiah yang memerlukan yang perlu kita ketahui dengan maksud supaya ada pemahaman dan kesadaran kita semuanya. Next. Oke. Kemudian dampak kesehatan dan tidak bisa diragukan yang namanya kotor, sampah pasti menimbulkan penyakit. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh kampung yang mengikuti kampung bersinar yang sudah sukses. Partisipasi masyarakat bagus, kerja baktinya bagus, mobilisasi finansial bagus, masyarakatnya menjadi rukun. Ibu-ibunya itu menjadi lebih sregep. Kalau dulu pada waktu belum menyentuh kampung bersinar karena tidak ada aktivitas, ibu-ibunya ini masuk kategori satu lebih, setengah tua lemu gino-gino. Setelah kampung bersinar dilakukan, aktivitas lingkungannya bagus, kemudian lebih aktif bermasyarakat, katanya menjadi kelompok STNK. Ibu-ibunya setengah tua yang ngisi kinis-kinis. Mereka itulah mudah-mudahan seluruhnya masyarakat bisa sehat walafiat. Dan itu. Next. Ini juga contoh-contoh Bapak Ibu pengelolaan persampahan, sarana-sarananya sangat bagus, baik ketersediaan tong dengan jumlah minimal 2, syukur-syukur lebih, kemudian ada tong komposter dalam rangka untuk bagaimana mengolah sampah organik menjadi pupuk. Ini juga terkait dengan bank sampah. Tidak harus bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti manajemen bank sampah, tapi yang penting sampah di tingkat rumah tangga tolong dipilah. Nah, itu kan amalkan sampah yang layak jual mungkin kepada pemulung, kepada pemburu bak, tapi betul-betul sudah terpilah. Tapi alangkah baiknya kalau mengikuti manajemen bank sampah karena sudah punya sistem dan insya Allah itu menjadi lebih istiqomah dalam hal pengelolaannya. Sehingga dulu kan banyak orang masyarakat rekreasi dengan sampah, bayar SPP dengan sampah, bayar listrik dengan sampah, dan seterusnya. Semuanya pengeluaran yang sifatnya kecil disolusikan dengan sampah. Kemudian terkait dengan latar belakang indikator pengelolaan pengisian dan konservasi air, itu mengingat resapan air di Jakarta itu kan permukaannya semakin turun salah satunya karena hampir seluruh permukaan tanah di Jakarta sudah tidak ada, semuanya bangunan sehingga penyerapannya tidak ada. Mereka adalah air bikinan Allah, air bikinan Allah ini mari kita kelola dan kita syukuri. Di antaranya kita masukkan ke bumi lagi dalam rangka untuk menjaga kualitas air bawah tanah sekaligus mendorong lingkungan agar lebih sejuk. Kemudian terkait dengan penghijauan, bapak-bapak, ibu-ibu, menurut laporan dari RW 23 Purwantoro, dengan air yang dimasukkan ke tanah melalui organ gemar sekaligus mendukung penghijauan itu bisa menurunkan suhunya sehingga menjadi lebih sejuk di lokasi itu. Lanjut. Ini contoh-contoh pengelolaan penghijauan di kampung-kampung yang mengikuti lomba, sehingga insya Allah semuanya akan termotivasi dan akhirnya menjadi lebih bagus lingkungan itu. Lanjut. Nah, ini terkait dengan konservasi air. Jadi air ini idealnya itu dari air hujan yang diterima di bangunan rumah ini harusnya dimasukkan dulu ke resapan di karangannya masing-masing. Kalau itu dilakukan maka hujan banjir pasti terhindari.
kualitas air bawah tanah menjadi lebih cukup, menjadi lebih bagus, suhu menjadi lebih dingin. Itu manfaat daripada bagaimana mengelola air secara cerdas dan cerdik. Lanjut. Ini contoh-contoh terkait dengan bagaimana mengelola air supaya semuanya bisa menjadi lebih mudah, karena mencontoh itu kan melihat yang sudah sukses itu menjadi lebih mudah dan bisa diimplementasikan. Ini lagi contoh-contoh juga. Lanjut. Ini pemberdayaan masyarakat. Jadi bagaimana menumbuhkan kerja bakti, organisasi di bidang lingkungan, kalau bisa itu supaya dibentuk sehingga lebih membawa spirit kepada anggota dan masyarakatnya. Silahkan melalui kadin lingkungan, mungkin kelompok tani, mungkin kebijakan di tingkat kelurahan, kemudian di tingkat RW, di tingkat RT, semuanya kalau itu bisa berkontribusi dan berpartisipasi, maka lingkungan menjadi nyaman untuk tempat tinggal, menjadi bersih, menjadi indah, dan betapa nikmatnya tinggal di lingkungan yang semacam itu akibat pemberdayaan masyarakat secara bagus. Lanjut. Slogan lingkungan hidup, satu sampah akan menimbulkan banyak masalah. Jadi jargon-jargon atau tagline-tagline semacam ini silakan dalam rangka untuk bagaimana memberi spirit kepada masing-masing kita agar bisa lebih care terhadap lingkungan. Lanjut. Indikator yang dinilai sarkas itu sarana bagaimanapun itu akan mendukung terhadap lingkungan itu, sehingga partisipasi dari publik terkait dengan mengorganisir potensi yang ada untuk menciptakan lingkungan yang bersih ini betul-betul menjadi sebuah harapan. Yang IPAL komunal maupun Zapiteng, sehingga harapannya betul-betul tidak ada yang lupa atau BLBS di kali atau sembarang tempat. Di contoh-contoh terkait dengan masalah inovasi-inovasi yang tidak bermanfaat, yang berasal dari bahan yang sudah tidak bernilai. Lanjut. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi orang bijak mengatakan bahwa bumi yang kita diami saat ini, di mana kita berada ini, bukan milik kita, tapi milik anak cucu kita. Mari kita wariskan ke generasi sang pemilik apa ya bumi yang sekarang ini kita tinggali dengan cara berkontribusi dan berpartisipasi secara nyata, secara kontinu, secara secara terus-menerus di bidang lingkungan. Terima kasih, mudah-mudahan segala peran serta kita bersama dicatat sebagai amal ibadah kita bersama, dijadikan dengan amal jariah yang bisa kita nikmati di kelak kemudian hari. Selamat dan sukses kepada para peserta lomba kampung bersinar seluruhnya saja. Salut untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.